Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang saya hormati Ibu Dr. Purwati Kuswarini, Magister Pendidikan, selaku dosen pembimbing lapangan, beserta Ibu Hajah Astuti Juwansah, Magister Pendidikan, selaku guru pamong di SMA Negeri 1 Tasikmalaya, beserta siswa-siswi kelas 12 MIPA 5 yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Frista Mutiara. Saya sebagai guru PLP pada mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Adapun sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Adapun sebelumnya di sini saya mau menanyakan khususnya kepada siswa-siswa, bagaimana kabar kalian selama belajar di rumah gitu ya di masa pandemi seperti ini? Semoga kalian tetap sehat selalu dan jangan lupa senantiasa melakukan kegiatan yang positif ya. Adapun kita bertemu secara virtual seperti ini baik melalui video pembelajaran maupun nantinya ketika kita diskusi di aplikasi grup WhatsApp di masing-masing kelas ya. Lalu di sini juga memang ya tidak bisa dipungkiri saat ini pembelajaran jarak jauh kita lakukan begitu ya. Memang terkesan lebih banyak tugas daripada pembelajaran di kelas, akan tetapi saya harap dengan diberikannya kalian banyak tugas ini menjadikan kalian ini mampu mengembangkan potensi kalian lebih tinggi lagi serta mampu mengembangkan diri kalian menjadi lebih baik lagi ke depannya guna menyongsong cita-cita yang kalian ingin capai begitu. Lalu di sini juga yang saya mempunyai jargon supaya kalian tetap senyum, semangat dan konsentrasi ketika belajar khususnya di mata pelajaran biologi. Jargonnya seperti ini. Salam Satas, salam lestari, salam hayati, seperti itu ya. Adapun di sini juga ya ada yang mengetahui tidak apa sih materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Ada yang tahu tidak? Nah, apabila kalian melihat gambar di sebelah saya begitu, ada yang bisa menebak? Nah, memang ya, apabila dilihat di gambar ini, untuk yang gambar pertama, di situ kan memang anaknya itu memiliki warna kulit yang berbeda ya. Kemudian selain itu juga memiliki bentuk ataupun tipe rambut yang berbeda-beda begitu ya, serta selain itu juga memang jenis kelaminnya berbeda ya, ada anak perempuan, anak laki-laki, dan yang untuk di gambar bayi juga ini kan ada bayi perempuan, bayi laki-laki begitu ya, serta pada ikan badut sendiri ini ya ada ikan jantan dan betina begitu. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai pola hereditas pada pautan dan pindah sila. Adapun sebelum kita lanjut, di sini saya mau menyebutkan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Peserta didik diharapkan nantinya mampu menganalisis pola-pola hereditas beserta menyajikan hasil pengamatan dari penerapan penghitungan peluang berdasarkan pautan dan pindah sila melalui model pembelajaran discovery learning, kemudian penggunaan aplikasi learning management system seperti Google Classroom, WhatsApp group beserta YouTube begitu. Nantinya peserta didik di sini setelah pembelajaran ini diharapkan mampu mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kemampuan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan berpikir kreatif, serta menemukan kepribadian yang baik seperti jujur, mandiri, disiplin begitu, serta menumbuh kembangkan sikap spiritual kita seperti meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa begitu ya. Nah, adapun di sini ya apabila Anda perhatikan mind map, adapun materi yang akan kita bahas adalah pautan ataupun linkage, pindah silang, crossing over, determinasi seks, dan pautan gen dan pautan seks begitu ya. Nah, lalu di sini sebelumnya saya mau mereview terlebih dahulu mengenai materi pertemuan sebelumnya kita bahas, yaitu pola pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel. Nah, kita kan mengetahui bahwa rasio fenotip
pada persilangan monohibrid adalah 3:1, dan juga untuk rasio fenotip F2 pada persilangan dihibrid yaitu 9:3:3:1 begitu ya. Namun karena memang ada pola penyimpangan semu Mendel, maka rasio fenotipnya itu tidak sama proporsinya, tidak 9:3:1 lagi, tapi memang apabila dilihat dari jumlah kombinasi gen itu sama, akan tetapi di sini yang berbeda adalah proporsi rasionya. Nah, sehingga pada bagian tautan dan pindah silang ini juga memang masih melanjutkan dari pola penyimpangan semu Mendel begitu. Nah, kenapa begitu? Masih termasuk begitu ya dalam pola penyimpangan semu Mendel? Ada yang tahu tidak? Nah, hal ini terjadi karena memang rasio fenotip yang dihasilkan juga berbeda begitu ya. Adapun setelah Anda melihat ada gambar sekumpulan anak kecil, kemudian memang telah di-share-linkkan juga ya video mengenai berbagai wajah orang-orang di berbagai dunia. Ini berbeda sekali ya, dari bentuk hidung, bentuk mulut, bentuk mata, bentuk wajah, warna kulit, tipe rambut begitu ya. Jadi memang sangat bervariasi sekali begitu ya sifat yang diwariskan kepada keturunannya. Coba saja contoh kecilnya, Anda melihat wajah saudara Anda ataupun baik kakak Anda atau adik Anda, pastikan tidak sama 100%, pasti ada pembeda. Nah, disinilah memang yang menjadi fokus permasalahan yang dipelajari itu salah satunya adalah pertama, mengapa dari adanya interaksi gen itu menghasilkan berbagai macam variasi sifat begitu ya. Kemudian tadi juga disinggung ya untuk penentuan jenis kelamin, ini kan tadi juga di video ada, dan foto di sebelah saya ini ada perempuan, laki-laki begitu ya dengan bentuk fisik yang berbeda. Lalu selain itu juga mengapa diperlukan adanya penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup begitu ya. Nah, dan yang ketiga ini, apakah memang dengan adanya berbagai peristiwa yang terjadi pada khususnya kromosom, mengingat gen itu ada di dalam kromosom ini, nantinya apakah akan memberikan dampak seperti apa begitu pada makhluk hidup, apakah memang baik, apakah memang buruk begitu ya. Nah, untuk menjawab seluruh pertanyaan ini, alangkah baiknya nanti Anda mengerjakan LKPD secara berkelompok. Nah, adapun di sini saya mau menjelaskan begitu ya materi terkait pola hereditas berdasarkan tautan dan pindah silang. Adapun yang ingin saya tanyakan, Anda pernah mendengar tidak istilah apa itu pautan? Pautan, bertaut, berangkai begitu ya. Nah, pautan sendiri di sini merupakan ikatan antara dua gen di dalam satu kromosom yang nantinya juga mewariskan sifat-sifat tertentu. Nah, adapun pautan biasanya memang gennya ini masih dalam satu kromosom begitu ya, mewariskan sifatnya ini yang berbeda-beda. Contohnya, ya gen 1 ini mewariskan sifat bentuk hidung misalnya ya, yang gen 2 ini mewariskan sifat warna kulit. Nah, untuk gen 1 dan gen 2 ini memang dari jaraknya juga berdekatan, sehingga bisa disimpulkan jarak antar gennya dekat, maka terjadi pautan gen. Apabila misalnya jarak antar gennya masih dalam satu kromosom tapi jauh, itu memang kemungkinan untuk terjadi pautan antar kedua gen itu kecil begitu, bahkan tidak terjadi pautan. Apabila misalnya gennya itu masih dalam alternatif alel yang sama tetapi memang berbeda kromosom, itu juga sama, tidak akan terjadi pautan. Jadi kuncinya ini harus jarak antar gennya berkaitan erat atau dekat, berada dalam satu kromosom yang sama. Lalu selanjutnya di sini ya, untuk pembuktian pautan gen ini tadi tidak hanya melalui jarak antar gen dekat atau jauhnya saja begitu ya, tapi untuk diceknya juga nantinya hasil keturunan F1-nya ini disilangkan dengan induk resesif, induk homozigot resesif, atau yang kita kenal sebagai uji silang ataupun test cross. Adapun di sini contohnya apabila gen A dan gen B ini ceritanya masih dalam satu kromosom yang sama begitu ya, ingin mengetahui apakah memang kedua gen ini bertaut atau tidak, A besar A besar, B besar B besar, kemudian A kecil, B kecil, B kecil, disilangkan begitu ya, akan menghasilkan heterozigot. Nantinya hasil keturunan F1 ini disilangkan dengan induk homozigot resesif, sehingga nantinya memang diperoleh perbandingannya adalah 1:1:1:1 begitu ya. Tetapi karena di sini kita akan melihat keterpautan antar gen A dan B, maka diambilnya yang homozigot dominan dan homozigot resesif, sehingga nantinya kedua gen ini kan
Apabila dilihat itu perbandingannya berarti 1:1. Hal ini mengindikasikan bahwa memang kedua gen tersebut terjadi pautan. Kedua gen dinyatakan terpaut itu adalah apabila misalnya gen parentalnya ini adalah lebih dari 50% begitu ya, dan gen rekombinasi atau rekombinan ataupun heterozigot kurang dari 50%, maka itu dikatakan kedua gennya ini berhasil berpautan. Lalu selanjutnya berdasarkan tempat terjadinya dikelompokkan ada dua. Yang pertama ini ada pautan gen dan pautan seks. Nah, untuk pautan gen ini merupakan pautan antara kedua gen yang terjadi pada kromosom tubuh yang memang nantinya mewarisi sifat-sifat karakteristik tubuh selain kelamin ataupun kromosom kelamin begitu ya. Misalnya seperti tinggi badan, berat badan, warna kulit, tipe rambut begitu ya. Nah, lalu selanjutnya untuk contoh penerapan pautan gen sendiri ini, misalnya ini pada lalat Drosophila melanogaster. Diketahui ya, misalnya disilangkan ada lalat bersayap normal, ada polos, ini disilangkan dengan lalat Drosophila melanogaster sayap keriput, ada bergaris begitu, dimana memang untuk sayap normal begitu ya, dada polos ini bersifat dominan terhadap sayap keriput dada bergaris, nanti menghasilkan heterozigot begitu ya, yaitu sayap normal dada polos begitu, nanti ini disilangkan dengan sesamanya begitu. Nah, tetapi perlu diperhatikan di sini untuk mengetahui keterpautan gen antara C dan S ya. Untuk C di sini menunjukkan sayap, S di sini menunjukkan dada polos ataupun bergaris begitu ya. Nah, sehingga nantinya begitu ketika disilangkan dengan sesamanya, nantinya di sini diperoleh begitu ya, ada C besar, S besar, S besar, kemudian C besar, C kecil, S besar, S kecil, kemudian C besar, C kecil, S besar, S kecil, dan C kecil, S kecil, S kecil. Nah, kenapa gitu untuk di sininya tidak ada begitu ya, dikosongkan? Kenapa? Karena di sini yang akan kita lihat itu adalah gen tautan antara C dan S, di mana kita perlu memperhatikannya ini pada gen dominan ya, gen dominan dan gen resesif begitu, serta heterozigot begitu, yaitu ada C besar, C kecil, S besar, S kecil, ini yang ada dua begitu. Nah, sehingga untuk rasio fenotipnya sendiri ini adalah 1:2:1 begitu ya. Lalu untuk rasio fenotipnya sendiri ini bukan 9:3:1, tetapi rasionya 3:1. 3 ini genotip yang ini ya, C besar, S besar, S besar, kemudian yang ini yang duanya heterozigot, C besar, C kecil, S besar, S kecil. Ini menunjukkan lalu sayap normal dan dada polos, beserta untuk yang homozigot resesif yaitu ini ya, ini menunjukkan lalat sayap keriput dan berdada garis-garis. Untuk persentase sendiri gen dominan ini dan ini itu adalah lebih dari 50% begitu ya, sehingga memang ini terbukti bahwa gen C dan S ini terjadi pautan. Nah, selanjutnya yang kedua ini ada pindah silang ataupun crossing over. Apa itu pindah silang ataupun crossing over? Nah, pindah silang di sini adalah pertukaran gen ya antara dua kromosom homolog begitu ya, ketika memang pada saat pembentukan gamet pada pembelahan meiosis di fase profase 1, tepatnya adalah di subfase diploten begitu ya, di mana di sini kan memang terbentuk kromosom homolog, terjadi pertukaran gen dengan cara menempelkan anak lengan kromatid begitu ya terhadap lengan kromatid yang satunya lagi. Jadi nantinya memunculkan patahan di struktur kromosom 1 dan struktur kromosom 2. Gambarannya seperti ini. Jadi untuk pindah silang sendiri ini ya tadi pertukaran gen yang terjadi pada anak kromatid pada kromosom homolog begitu. Nah, adapun pindah silang ini juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada yang tahu tidak? Nah, yang pertama itu ada namanya pindah silang tunggal, dan yang kedua ini pindah silang ganda. Nah, untuk pindah silang tunggal ini merupakan pertukaran gen yang terjadi pada satu tempat. Nah, satu tempat di sini contohnya seperti ini ya. Di sini memang telah ada dalam satu kromosom homolog A, B ya.
kemudian A besar ya, maksudnya ini A besar, di sini juga B besar. Ini juga sama, ada C besar, maaf ya, di sini C besar, kemudian di sini juga ada D besar begitu ya. Nah, untuk yang pindah silang tunggal ini terjadi di satu tempat itu maksudnya seperti apa? Di sini kan ada dua titik A, B dan A, B. Nah, disinilah titik inilah yang terjadinya pindah silang begitu. Nah, untuk tempat terjadinya pindah silang ini ya dinamakan sebagai kiasma, jadi pertukaran gen begitu ya. Sehingga nantinya dari hasil ini nantinya menghasilkan dua gen parental ya, yaitu homozigot dominan dan homozigot resesif begitu ya. Misalnya di sini homozigot dominan A besar B besar, kemudian A kecil B kecil begitu. Kemudian untuk heterozigot ataupun gamet rekombinan begitu ya adalah A besar B kecil A kecil B besar. Nanti hasil akhirnya itu menimbulkan adanya patahan di sini ya. Ada patahan di sini, misalnya ini yang tadinya berwarna arsiran begitu ya, dan ini nantinya di sini ada arsiran, jadi ada dua patahan begitu ya. Selanjutnya yang kedua ini ada pindah silang ganda. Nah, ada yang tahu tidak apa itu pindah silang ganda? Nah, pindah silang ganda itu ya merupakan pindah silang yang terjadi pada dua tempat. Tadi kan hanya di sini saja ya, menimbulkan ada satu patahan di sini, berarti menandakan adanya pertukaran gen begitu. Nah, untuk dua tempat itu selain terjadi di satu tempat ini begitu ya, terjadi di dua tempat, yaitu ini ya, dengan kromatid lainnya begitu. Yaitu ini ada C kecil, D kecil dan C besar, D besar begitu ya. Di sini memang terjadi pindah silang begitu ya, sehingga nantinya juga sama di sini menimbulkan patahan juga begitu ya, sehingga nah begitu. Ini juga jadi ada dua, ada kiasmanya tidak hanya satu tetapi ada dua, di sini satu dan di sini juga satu, seperti itu. Selanjutnya yang mau saya tanyakan, adakah hubungan antara pindah silang dengan pautan gen? Jelas sekali berhubungan. Jadi hubungannya adalah semakin tinggi pindah silang, semakin rendah juga pautan gen begitu. Dan juga semakin tinggi pindah silang, jarak antar gen juga semakin jauh begitu. Nah, adapun untuk mengetahui jarak antar gen begitu ya, ataupun kita disebutnya map unit ataupun peta unitnya ini melalui nilai pindah silang. Nah, adapun nilai pindah silang ini merupakan persentase terbentuknya gamet tipe rekombinan. Nah, adapun untuk rumus mencari NPS ini adalah jumlah tipe rekombinan yang terbentuk dibagi jumlah seluruh gamet begitu ya, dikali 100%. Seperti itu ya. Nah, adapun memang satu nilai pindah silang ini sama dengan satu map unit ataupun satu jarak gen begitu ya. Nah, untuk NPS ini kan dinyatakan dalam satuan persen. Nah, sedangkan untuk yang map unit ini tidak gitu, hanya map unit ataupun MU begitu ya. Nah, di sini juga terlihat itu kan ada gen A, B, C. Nah, antara gen A dan B ini begitu ya. Nah, di antara gen A dan B ini kan ada jarak. Nah, inilah yang disebut sebagai nilai pindah silang ataupun peta unitnya begitu ya. Lalu selanjutnya ya, untuk contoh penerapan pindah silang dan juga tadi menghitung NPS ataupun nilai pindah silang adalah pada lalat Drosophila melanogaster, di mana lalat jantan bermata merah bersayap normal ini disilangkan ya dengan lalat betina bermata ungu dan bersayap keriput. Nah, adapun yang tadi lalat jantan mata merah dan sayap normal ini bersifat dominan begitu ya, sedangkan untuk lalat betina putih sayap keriput dan mata ungu ini resesif begitu ya. Nah, sehingga ketika memang disilangkan hasilkan heterozigot dan hasil keturunan F1 heterozigot ini disilangkan dengan sesamanya. Akan tetapi ada satu hal yang memang perlu ditekankan, bahwa yang memang penting dari penerapan pindah silang ini mencari nilai pindah silang ataupun NPS yang tadi. Nah, memang biasanya begitulah diketahui juga, misalnya untuk yang homozigot dominan ada berapa jumlahnya begitu ya, seperti yang di sini juga kan memang sudah diketahui, seperti mata merah sayap normal berapa, mata merah sayap
Kita hanya mencari NPS-nya. Nah, NPS-nya ini, untuk mencari nilai pindah silangnya adalah sebagai berikut. Jadi, ya, NPS-nya sendiri itu, ya, ini sama dengan, terlihat ya. Nah, 22 ini tadi ya sudah diketahui jumlah individu yang memiliki mata merah dan sayap keriputnya 22 ya, ditambah 16 ya mata ungu dan sayap normal, dibagi jumlah keseluruhan individu begitu ya, ada 773 ya, dikali 100% ya. Lalu nantinya itu diperolehlah ya jadi 4,90%. Adapun berarti karena NPS-nya 4,90%, maka jarak antar gennya juga adalah 4,9 mu, di mana hal ini mengindikasikan bahwa memang telah terjadi pindah silang begitu ya. Jarak antar gen P ke gen V ini adalah 4,9 map unit ataupun peta unit begitu ya. Nah, selanjutnya ya, sebelum menuju ke determinasi seks, di sini ada jumlah kromosom pada makhluk hidup. Nah, jadi memang setiap makhluk hidup ini memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda. Nah, jumlah kromosom di sini sudah termasuk ya, mulai dari kromosom tubuh ataupun autosom dan kromosom seks ataupun kromosom kelamin, kita sebutnya gonosom begitu ya. Adapun di sini memang beraneka ragam, bervariasi juga. Lalat Drosophila ada 8, kemudian untuk ayam ini ada 78, kemudian selain itu juga ada Hydra juga ada 32 begitu ya jumlah kromosomnya. Hal ini menunjukkan memang sangat beraneka ragam begitu ya jumlah kromosom pada makhluk hidup itu, sehingga untuk penulisannya sendiri ini ada yang disebut sebagai karyotipe. Nah, untuk karyotipe sendiri ini jadi penulisannya sebelum ke determinasi seks itu, jadi untuk penulisan karyotip pada jumlah kromosom makhluk hidup ini contohnya pada manusia, pada jantan ataupun pria ini 22 AA, artinya 22 pasang autosom ya ataupun kromosom tubuh begitu ya, dengan XY ini merupakan gonosom ataupun kromosom seks. Begitu pula bisa dituliskan juga 44 jumlah kromosom autosom atau 44A ditambah kromosom seks yaitu XY, seperti itu. Nah, adapun begitu ya, untuk selanjutnya ada determinasi seks ataupun penentuan jenis kelamin. Nah, penentuan jenis kelamin ini memang dipengaruhi oleh dua faktor, faktor genetik dan lingkungan. Nah, untuk faktor genetik sendiri, hal ini terjadi karena di dalam kromosom ini memuat informasi genetik dan gen-gen juga banyak di dalam. Yang kedua ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini berpengaruh sekali. Nah, apabila misalnya terjadi kesetimbangan pada hormon kelamin begitu ya, nantinya di sinilah faktor lingkungan memiliki peranan besar dalam menentukan jenis kelamin. Hal ini dialami oleh misalnya oleh hewan reptil seperti aligator. Adapun selanjutnya untuk tipe jenis kelamin ataupun tipe kromosom seks pada makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi 4 saja begitu ya, yaitu ada tipe XY, kemudian tipe X0, tipe ZW, dan tipe ploidi atau haploid diploid begitu. Oke, yang kita bahas pertama adalah tipe XY ya. Nah, tipe XY ini memang adanya pada manusia, mamalia, dan juga lalat Drosophila melanogaster. Nah, untuk pada manusia sendiri itu memiliki karyotip. Untuk jantan ataupun pria ini adalah 22 AA ditambah XY ya, ataupun 44A ditambah XY. Nah, untuk yang perempuannya itu adalah 22 AA ditambah XX ya. Di sini jadi kromosom seksnya ini adalah XX untuk betina dan XY untuk jantan begitu ya. Nah, lalu untuk bentuk X ini, kromosom X ini memiliki bentuk berupa batang yang berukuran tegak lurus, itu untuk kromosom X, dan untuk yang kromosom Y ini
ya, memiliki ukuran memang lebih pendek dan juga memang ujungnya membelok begitu. Nah, lalu yang kedua ada tipe haploid diploid. Nah, atau disebut tipe ploidi ini biasanya terdapat pada hewan-hewan serangga, ada lebah begitu ya, di mana kelamin jantannya ini hanya memiliki separuh dari kromosom betina. Nah, untuk kromosom betina ini memiliki 32 ya, sedang 32 kromosom, yang jantannya ini hanya 16 kromosom. Nah, ada yang tahu tidak kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, hal itu karena untuk yang kromosom betina ini terjadinya fertilisasi, yang artinya adanya peleburan antara sperma dan ovum begitu. Nah, sehingga tidak separuhnya begitu, tapi 32 ataupun diploid begitu ya. Nah, berbeda halnya begitu ya pada jantan. Nah, jadi individu yang utuh ini nantinya bisa tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya fertilisasi menjadi individu jantan, ataupun di sini kita kenal istilahnya parthenogenesis seperti itu. Nah, adapun untuk tipe selanjutnya ini adalah tipe ZW. Nah, tipe ZW ini terdapat pada beberapa unggas, ikan, reptil, dan kupu-kupu. Nah, selain itu juga memang tipe ZW ini berbeda dengan tipe XY, malah justru kebalikannya. Nah, untuk hewan jantannya sendiri begitu, ini kromosom seksnya ini adalah ZZ begitu ya, sedangkan untuk yang betina itu ZW. Nah, salah satu contohnya ini pada ayam. Nah, selanjutnya yang keempat ini adalah tipe XO. Nah, tipe XO ini terjadi pada kelompok serangga seperti kutu, belalang, Orthoptera, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk kromosom betina sendiri ini memiliki kromosomnya yaitu XX begitu ya. Nah, lalu selanjutnya mengenai pautan seks. Nah, untuk pautan seks ini terjadi pada gonosom begitu. Nah, adapun untuk penerapannya ini yang pertama ada pada Drosophila melanogaster. Jadi pada tahun 1901 Morgan Hunt ini melakukan penyelidikan begitu ya terkait persilangan begitu ya antara lalat Drosophila melanogaster betina bermata merah dan jantan bermata putih. Nah, diamatilah oleh Morgan Hunt ini sehingga di sini juga nantinya itu menghasilkan hipotesis. Nah, beberapa hipotesisnya itu diantaranya, nah, lalat yang bermata merah ini menunjukkan faktor dominan, sedangkan lalat bermata putih ini menunjukkan gen resesif ataupun faktor resesif seperti itu. Yang kedua ini hasil hipotesisnya adalah bahwa faktor mata merah ini begitu ya terpaut pada kromosom X, sehingga di sini Morgan Hunt itu menemukan bahwa sifat keturunan bisa terpaut juga pada kromosom seks, yaitu di sini kromosom X, sehingga dikenallah ada yang disebut sebagai gen terpaut kromosom X ataupun X-linked gen seperti itu. Lalu di sini juga selanjutnya ada penerapan pautan seks pada manusia. Terdapat beberapa penyakit ya ataupun kelainan dalam tubuh yang disebabkan oleh gen terpaut kromosom X. Adapun untuk pautan seks pada manusia ini ada dua, ada gen terpaut kromosom X dan ada gen terpaut kromosom Y. Untuk gen terpaut kromosom X ini ada buta warna, hemofilia, kemudian anodontia, gigi coklat, hydrocephalus begitu ya. Kemudian untuk yang gen terpaut kromosom Y ini ada webbed toes ataupun kita sebutnya jari yang berselaput, dan juga ada hypertrikosis. Adapun yang pertama ada buta warna. Nah, untuk buta warna di sini ditentukan oleh gen alel resesif CB ataupun colorblind. Nah, adapun buta warna ini memang terdiri dari ada buta warna total dan spasial. Adapun untuk genotip dan fenotipnya ini ya, di sebelah saya ini ada tabel begitu ya, ada alel resesif CB ini terdapat begitu ya pada kedua kromosom X, misalnya XCB itu nantinya perempuan itu menderita buta warna, tetapi apabila misalnya heterozigot XCBX itu perempuan itu membawakan sifat buta warna ataupun disebut carrier seperti itu ya. Dan untuk yang apabila laki-laki ini hanya ada dua kemungkinan. Apabila dia tidak memiliki alel resesif CB, artinya dia pria normal, dan apabila misalnya ada XCBY, berarti dia adalah pria buta warna seperti itu. Nah, yang kedua ini ada anodontia. Anodontia ini merupakan suatu kelainan tidak adanya
benih-benih gigi begitu ya pada rahang begitu, sehingga memang ini tidak tumbuh-tumbuh gitu sejak kecil hingga dewasa tidak memiliki gigi begitu ya. Nah, adapun anodontia ini terjadi karena adanya gen alel resesif A kecil begitu ya pada gen yang terpaut kromosom X begitu ya. Lalu yang ketiga ini ada hemofilia. Nah, hemofilia ini adalah peristiwa ketika darah ini sukar membeku sehingga terus mengeluarkan darah. Misalnya orang normal begitu, ketika memang luka, nah darahnya itu akan membeku hanya dalam waktu 5-7 menit akan mengering darahnya. Berbeda halnya dengan penderita hemofilia dan yang memang mayoritasnya adalah laki-laki, di mana memang ketika misalnya terluka itu darahnya akan terus keluar ataupun berceceran. Itu lamanya itu dari 50 menit sampai 2 jam, sehingga memang dalam jangka panjang bisa menimbulkan kematian yang serius begitu. Adapun hemofilia ini pertama kali dikenal begitu ketika memang penyelidikan kasus putra mahkota Raja Inggris begitu ya, yang memang apabila dilihat dari silsilah keturunannya begitu ya, memang di sebelah saya juga yang diberi bulat warna oranye itu yang menunjukkan juga anggota keluarga kerajaan di Inggris ini meninggal karena menderita hemofilia. Jadi memang kita lihat itu hampir seluruhnya ini adalah laki-laki begitu ya, tidak ada yang perempuan begitu. Nah, adapun ternyata setelah diselidiki hal ini disebabkan adanya sifat carrier begitu ya yang dibawakan oleh Ratu Victoria begitu, disebabkan oleh alel gen resesif H kecil begitu yang terpaut pada kromosom X begitu. Nah, apabila misalnya memang XH besar, XH kecil genotipnya, berarti dialah yang berperan sebagai wanita carrier atau pembawa sifat hemofilia begitu ya. Apabila dia hanya memiliki XH besar Y, berarti dia normal. Nah, dan apabila dia memiliki kromosom XH kecil Y, berarti dia menderita hemofilia. Lalu selanjutnya, adapun pautan seks pada manusia selanjutnya yang terpaut kromosom X ini ada gigi coklat. Nah, jadi gigi coklat ini merupakan suatu kelainan yang terjadi, ini bukan noda ya, tetapi ini tuh merupakan suatu kelainan yang terjadi ketika sejak bayi begitu sampai dewasa giginya itu berwarna coklat. Hal ini terjadi karena adanya alel dominan B yang terpaut pada kromosom X begitu ya. Nah, selanjutnya ada hydrocephalus terpaut X. Nah, ada yang tahu tidak apa itu penyakit hydrocephalus? Nah, berdasarkan gambar ya bisa dilihat memang ukuran kepala manusia normal itu dan ukuran kepala manusia yang abnormal berbeda. Jadi untuk hydrocephalus ini yang ukuran kepalanya memang lebih besar daripada manusia normal. Hal ini terjadi karena penumpukan cairan cerebrospinal di otak. Adapun memang cairan cerebrospinal ini sebenarnya kita juga memiliki, tetapi jumlahnya yang cukup begitu. Tujuannya sendiri untuk menghindari goncangan ketika misalnya kita beraktivitas begitu ya. Hal ini disebabkan adanya alel resesif yang terpaut pada kromosom X begitu ya. Nah, selanjutnya ada pautan seks kromosom pada manusia begitu ya, terpaut kromosom Y. Ini ada 2 begitu ya. Yang pertama ada hypertrichosis. Ada yang tahu ataupun pernah lihat begitu ya manusia yang memiliki pertumbuhan rambut selebat ini begitu ya. Ini tuh sebenarnya hypertrichosis ini merupakan suatu penyakit ataupun kelainan yang terjadi ketika pertumbuhan rambut yang abnormal terjadi begitu. Nah, kan ini kadarnya itu ada yang hanya di belakang telinga saja tumbuh rambutnya, adapun yang dalam kasus lebih parah seperti pada gambar ini sudah sampai ke sekujur tubuhnya dipenuhi oleh rambut begitu ya, hampir menutupi wajahnya begitu ya, sehingga memang penderita penyakit hypertrichosis, penderita kelainan hypertrichosis ini dikenal juga sebagai sindrom werewolf syndrome ataupun sindrom manusia serigala, karena memang tampangnya begitu ya seperti manusia serigala begitu, karena banyak bulu, banyak rambut begitu ya di seluruh tubuhnya. Hal ini disebabkan adanya alel resesif H kecil
yang terpaut pada kromosom Y begitu. Nah, adapun yang selanjutnya yang kedua ini adalah Weber Tooth. Weber Tooth ini merupakan kelainan di mana terjadinya adanya selaput pada jari-jari telapak, baik telapak tangan ataupun telapak kaki begitu. Nah, adapun hal ini disebabkan adanya alel resesif WT kecil pada gen kromosom terpaut Y seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya adalah pautan seks pada mamalia. Nah, pada mamalia ini saya mengambil salah satu contohnya yaitu pada kucing kaliko. Kucing kaliko ini kucing belang 3 warna, begitu ya, hitam, putih, kuning ya. Nah, selain itu juga memang untuk genotipnya sendiri ini ada gen B besar menentukan kucing hitam, gen B kecil kucing kuning, dan gen B besar B kecil ataupun heterozigot begitu ya menentukan kucing kaliko begitu. Akibat adanya alel resesif B begitu ya pada gen terpaut kromosom X seperti itu. Adapun pembelajaran pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa pautan merupakan ikatan antar dua gen yang terdapat dalam satu kromosom dan memiliki jarak antar gen yang cukup erat. Nah, selain itu juga ada yang dikenal sebagai pindah silang ataupun crossing over. Ini merupakan terjadinya pertukaran gen antara kedua lengan kromosom homolog yang terjadi di profase 1 pada subfase diploiden. Selain itu juga untuk mencari nilai hitung pindah silang sendiri ini sama dengan menghitung jarak antar kedua gen. Adapun untuk tipe jenis kromosom seks ataupun tipe jenis kelamin pada makhluk hidup itu meliputi ada tipe XY, ZO, ada tipe XY, ZW, ada tipe XY, ZW, ploidi, dan tipe X0. Serta untuk pautan seks pada makhluk hidup itu penerapannya ada pada lalat Drosophila melanogaster, kemudian pada manusia, sehingga nanti dikenal ada gen terpaut kromosom X dan gen terpaut kromosom Y. Nah, lalu untuk selain itu jangan lupa untuk mengumpulkan penugasan LKPD 1 pada pertemuan mengenai materi pertemuan hari ini yang nantinya akan dikumpulkan bersamaan dengan penugasan resum dengan ketentuan diketik maksimal setengah halaman file Word, tidak boleh mengcopy paste, dan nanti diupload dan deadline-nya hari Minggu 23 November 2020 pukul 12 malam. Setelah pembelajaran selesai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ataupun pendalaman materi ya, sehingga saya harap Anda belum merasa puas setelah melihat video pembelajaran ini dan Anda bisa memperkaya pemahaman Anda melalui sumber-sumber lainnya yang relevan. Dokter yang terhormat, Ibu Dr. Purwati Kuswarini, Magister Pendidikan, dan juga terima kasihnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi di video pembelajaran ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Dr. Purwati Kuswarini, Magister Pendidikan, selaku dosen pembimbing lapangan, beserta Ibu Haji Astuti Juwansyah, Magister Pendidikan, selaku guru pamong di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Jangan lupa tetap senyum, semangat, dan konsentrasi ya, beserta jaga kesehatan Anda selama di masa pandemi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.